Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai evolusi pada Homo. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, itu kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Nuri Naila Khairunnaid dengan NIM akhir 69 dan saya sendiri Rizal Rahmatiantono dengan NIM akhir 82. Langsung saja kita masuk ke soalnya, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4. Pertama itu mengenai evolusi yang berkaitan dengan otak, kemudian yang kedua itu evolusi Homo yang berkaitan dengan makanan, kemudian yang ketiga itu evolusi yang berkaitan dengan bipedalisme, kemudian yang keempat itu evolusi yang berhubungan dengan alat-alat yang digunakan seperti alat berburu atau kegiatan lainnya. Kita langsung masuk ke bagian evolusi yang berkaitan dengan otak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa otak dan sistem saraf itu merupakan organ yang sangat khas dengan fungsi khususnya dalam aktivitas-aktivitas koordinatif sistem-sistem hayati dari hewan tingkat tinggi untuk bereaksi maksud saya dengan dunia sekitarnya. Nah, manusia yang merupakan salah satu dari organisme hayati yang dilengkapi dengan sistem ini memiliki kapasitas yang luar biasa dan kualitas yang khas yang ia peroleh dari sejarah evolusi yang panjang dalam lintasan mamalia. Nah, mari kita mulai dari Australopithecus. Nah, Australopithecus ini merupakan genus hominin yang muncul sekitar 4 hingga 2,5 juta tahun yang lalu selama masa Pleistosen di Afrika. Nah, kelompok nenek moyang manusia ini bertubuh pendek dengan tinggi hanya 1 meter dengan volume otak rata-rata antara 350 hingga 450 cm kubik. Di mana ukuran ini sebanding dengan kisaran ukuran yang terlihat pada simpanse modern. Bukti fosil ini menunjukkan bahwa meskipun Australopithecus ini mempertahankan otak yang secara luas mirip dengan kera dalam hal ukurannya, namun mereka ini mampu berjalan tegak yang pada dasarnya itu berbeda dari kera yang hidup saat ini. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, itu pada Homo habilis yang berevolusi dari kelompok Australopithecus yang lebih luas sekitar 2,1 hingga 1,5 juta tahun yang lalu selama masa Pleistosen awal di Afrika. Nah, spesies hominin baru ini dicirikan dengan otak yang jauh lebih besar dengan kapasitas tengkorak rata-rata 600 hingga 700 cm kubik. Nah, mereka juga ini sedikit lebih tinggi dengan ketinggian rata-rata 1,3 meter. Nah, Homo habilis ini juga mampu membuat peralatan batu awal atau early stone tools yang kita kenal sebagai peralatan batu yang sederhana. Nah, Homo habilis ini juga telah dihipotesiskan bahwa spesies ini mungkin juga memiliki kemampuan bahasa. Buktinya adalah perluasan area broca di tengkorak pada beberapa spesimen fosil. Namun ini tidak jelas terlihat di semua spesimen Homo habilis. Kemudian yang berikutnya yaitu Homo erectus, yang mana mereka ini muncul sekitar 1,8 juta tahun yang lalu selama masa Pleistosen awal di Afrika. Nah, perwakilan Homo erectus yang paling awal muncul itu memiliki otak yang tidak jauh lebih besar dari pendahulunya yaitu Homo habilis. Namun bentuk Homo erectus yang selanjutnya itu memiliki otak yang jauh lebih besar secara proporsional untuk ukuran tubuhnya dengan perkiraan kapasitas otak antara 900 hingga 1100 cm kubik. Nah, peningkatan otak yang signifikan ini dianggap terkait dengan peningkatan tinggi badan karena tingginya mirip dengan manusia modern. Homo erectus juga diyakini telah menunjukkan keterampilan sosial karena mereka merupakan kelompok sosial yang tertutup. Kemudian yang berikutnya yaitu mengenai Homo neanderthalensis, yang merupakan kerabat evolusioner terdekat dari spesies kita saat ini, yaitu Homo sapiens atau manusia modern secara anatomis. Nah, Neanderthal pertama kali muncul itu antara 400.000 hingga 180.000 tahun yang lalu selama masa Pleistosen Tengah.
yang menyebar ke seluruh Eropa dan bagian barat Asia. Nah, hominin pendek dan kekar ini memiliki tengkorak yang relatif besar dengan otak yang berukuran sekitar 1.400 hingga 1.500 cm kubik. Nah, ini sebenarnya sebagian besar mirip dengan perkiraan untuk manusia yang saat ini, yang pada kenyataannya dalam beberapa kasus perkiraan untuk otak Neanderthal untuk spesimen fosil individu ini telah terbukti melebihi kisaran yang terlihat pada manusia modern. Nah, Neanderthal ini juga merupakan pembuat senjata dan alat yang terampil yang datang sebagai hasil dari perluasan korteks cerebral yang dikaitkan dengan peningkatan kecanggihan neurologis. Nah, Neanderthal ini punah sekitar 40.000 tahun yang lalu, yang sampai saat ini dari yang literatur yang saya baca masih belum diketahui penyebab kepunahan mereka, yang masih dimungkinkan karena adanya perubahan iklim dan atau dikarenakan akibat langsung dari persaingan dengan Homo sapiens yang mulai menyebar dari Afrika dan ke Eropa dan ke Asia. Nah, ternyata hingga saat ini itu terdapat jejak DNA Neanderthal dalam genom banyak manusia modern saat ini, yang menunjukkan bahwa ketika dua kelompok hominin ini bertemu sama lain, yaitu Homo neanderthalensis dan juga Homo sapiens, itu mereka berhasil untuk dikawinkan. Nah, kemudian perbandingan genom Neanderthal dengan genom manusia modern itu telah menjelaskan evolusi otak lebih jauh, sehingga menyatakan bahwa fitur perkembangan yang disebut dengan plastisitas otak itu tampaknya memungkinkan adaptasi yang baik secara budaya maupun perilaku terhadap lingkungan tertentu. Kemudian Homo sapiens. Nah, pada Homo sapiens itu perkembangan ukuran itu berawal dengan Homo sapiens yang paling awal muncul pertama kali di Afrika lebih dari 300.000 tahun yang lalu. Nah, kapasitas otaknya yaitu sekitar 1.200 hingga 1.300 cm kubik. Nah, bentuk otak bagaimanapun itu telah berkembang lebih bertahap dalam kelompok yang dapat dikenali antara 100.000 hingga 35.000 tahun yang lalu pada Pleistosen akhir. Nah, juga telah diamati bahwa peningkatan volume otak yang menjadi ciri manusia modern secara anatomis adalah hasil dari peningkatan volume white matter yang signifikan dan cepat di otak selama masa bayi awal atau early infancy. Nah, peningkatan ukuran otak ini umumnya dianggap berkorelasi dengan peningkatan kapasitas bentuk tengkorak. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya mengenai evolusi Homo yang berkaitan dengan makanan. Nah, saat ini kebanyakan manusia adalah omnivora, artinya kita makan berbagai jenis makanan, termasuk buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran, umbi-umbian seperti kentang, kemudian daging, dan produk hewani lainnya. Nah, makanan yang kita nikmati dan dapat dicerna hari ini itu mencerminkan sekitar 6 juta tahun evolusi biologis dan budaya hominin. Nah, beberapa perkembangan budaya masa lalu seperti alat dan berburu, mengumpulkan dan mengolah makanan yang memungkinkan ancestor kita untuk mulai memakan makanan jenis baru. Nah, pada titik tertentu, nenek moyang kita itu belajar memasak dengan api yang menggunakan makanan agar lebih mudah dikunyah dan dicerna. Kemudian pergeseran pola makan di masa lalu bahkan mungkin telah menyebabkan pertumbuhan dan pemeliharaan otak kita yang sangat besar, di mana otak manusia itu membutuhkan konsumsi makanan bergizi tinggi secara konsisten. Dan juga gigi dan otot
rahang manusia modern itu lebih kecil daripada nenek moyang kita. Nah, hal ini dimungkinkan karena mengunyah makanan menjadi lebih mudah setelah adanya kegiatan memasak ini. Nah, kita masuk ke gambar tabel ini yang merupakan transisi makanan selama masa evolusi hominin. Nah, terdapat adanya 3 perbandingan yang diperlihatkan, yaitu waktu catatan arkeologi dan fosil yang jelas, yang diperlihatkan dengan warna biru yang lebih terang, yang dibandingkan dengan bukti yang diperdebatkan atau dengan kesimpulan logis yang diperlihatkan dengan warna biru yang lebih muda, serta yang tidak didukung oleh bukti fosil yang ditunjukkan dengan warna putih dengan adanya simbol tanda tanya. Nah, perbandingan ini ditunjukkan untuk pengembangan alat-alat batu, kemudian perilaku memakan daging yang konsisten, kemudian memasak dengan api, dan juga pertanian atau agrikultur. Nah, misalnya terdapat bukti yang jelas bahwa hominin itu dapat mengendalikan api untuk memasak sekitar 800.000 tahun yang lalu, yang diperlihatkan dengan warna biru yang lebih terang pada gambar tersebut. Nah, hal tersebut itu dibandingkan oleh beberapa ilmuwan yang berhipotesis bahwa perilaku ini itu sebelumnya telah dimulai jauh lebih awal, ya sekitar hampir 2 juta tahun yang lalu, yang ditandai dengan warna biru yang lebih muda. Dan begitu pula dengan aspek pada perilaku yang memakan daging, kemudian pengembangan alat batu, dan juga aspek agrikultur. Kemudian kita masuk ke perilaku memakan daging. Nah, saat ini itu sangat sedikit primata non-manusia yang memiliki daging sama sekali dalam makanan mereka. Nah, kerabat primata terdekat kita, yaitu simpanse dan juga bonobo, itu juga terkadang memakan daging, tetapi tidak sebanyak manusia modern. Nah, daging itu mungkin merupakan sumber makanan yang sangat menarik bagi hominin karena menyediakan sumber padat protein, kemudian ada zat besi dan nutrisi lain yang penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan tubuh. Nah, karena nenek moyang kita ini makan lebih banyak daging, terdapat efek dari transisi pola makan yang kemungkinan itu sangat besar. Nah, beberapa peneliti itu berhipotesis bahwa makan lebih banyak daging ini mungkin berkontribusi pada pembesaran otak manusia, dan juga peningkatan kerjasama dan komunikasi serta kemajuan teknologi alat batu maksudnya. Nah, kita masuk ke yang berikutnya, itu mengenai domestikasi. Domestikasi ternak itu membantu menyediakan manusia dengan pasokan daging dan produk hewani lainnya seperti susu, wool, dan kulit. Namun nenek moyang kita itu sudah mengonsumsi daging jauh sebelum revolusi pertanian. Nah, bukti mikroskopis dari potongan kuno atau cut mark yang mungkin dibuat dengan alat-alat baru pada tulang yang terdapat pada tulang fosil mamalia liar yang berukuran besar di Afrika yang berasal dari sekitar 3,4 hingga 2,5 juta tahun yang lalu itu menunjukkan bahwa hominin awal itu membantai hewan dan juga memakan daging. Kemudian lebih banyak sisa-sisa hewan yang disembelih dan ditemukan dari fosil yang berasal dari sekitar 2 juta hingga 780.000 tahun yang lalu. Nah, karena catatan fosil yang tidak sempurna, maka para ahli itu masih belum bisa memastikan asal mula perilaku makan daging seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian memasak dan juga domestikasi. Pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai memasak.
di mana sebagian besar peneliti itu percaya bahwa setidaknya beberapa hominin itu memasak dengan api sekitar 7.900 tahun yang lalu. Nah, namun catatan arkeologis tentang perilaku ini dapat meluas hingga 1,5 juta tahun yang lalu. Nah, selain itu juga terdapat bukti tertua yang tak terbantahkan untuk api yang dikendalikan manusia itu berasal dari 800.000 tahun yang lalu di Israel. Nah, menariknya ada ilmuwan lain yang menyimpulkan bahwa perilaku memasak hominin ini pasti berasal dari sekitar 1,9 juta tahun yang lalu. Nah, logika ini didasarkan pada pengurangan ukuran gigi yang diamati pada Homo erectus yang menunjukkan pergeseran ke pemrosesan makanan yang lebih lembut. Nah, memasak ini juga memungkinkan kita untuk makan lebih banyak variasi makanan dan bertindak sebagai pengawet makanan singkat. Nah, hipotesis para ahli adalah bahwa praktik budaya ini akan sangat penting untuk mendorong pengembangan dan pemeliharaan otak hominin yang membesar, yang mulai berevolusi sekitar 1,9 juta tahun yang lalu, dan juga pada waktu yang hampir bersamaan, ukuran gigi hominin itu mulai mengecil. Mungkin karena gigi yang lebih besar menjadi tidak diperlukan untuk mengunyah makanan yang lunak. Seperti itu. Kemudian kita membahas yang mengenai domestikasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa domestikasi ini adalah suatu budidaya yang menyebabkan perubahan genetik pada tumbuhan maupun hewan yang dilakukan oleh manusia. Nah, domestikasi bisa disebut sebagai bentuk evolusi akibat proses adaptasi dari lingkungan luar ke lingkup kehidupan sehari-hari manusia. Nah, asal-usul dan penyebaran pertanian dan peternakan selama sekitar 12.000 tahun terakhir dengan pusat domestikasi di Asia, Eropa, Amerika Selatan, dan Afrika yang mewakili perubahan besar terbaru pada pola makan manusia. Nah, teknologi produksi dan penyimpanan makanan yang terkait dengan perubahan pola makan ini menyebabkan kepadatan populasi yang jauh lebih besar daripada yang mungkin terjadi di bawah ekonomi subsistem pemburu pengepul. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.